Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Dan sesungguhnya apa yang kita kerjakan seperti yang saya sampaikan, bahwa Allah tidak akan pernah gratis memberikan kepada setiap orang berdasarkan apa yang pernah dikerjakannya. Nah, anak-anakku sekalian, ayo, kalau sudah di sini dengarkan. Ini Indonesia ini memang luar biasa gitu ya. Indonesia ini mawakarep sorangan. Jadi kalau belajar mawakarep sorangan, di mana-mana di jalan mawakarep sorangan. Dan ini pendidikan yang luar biasa berat untuk guru-guru ini anak-anak. Karena kita ini orang Indonesia itu ya, di kepalanya itu aturannya main sendiri gitu. Jadi masuk ke sekolah, di situ ada tata tertib, tapi tata tertib itu di kepalanya sendiri, tafsirnya itu. Ya seperti tadi, di kepalanya sendiri itu ceramah belum selesai, sudah pulang duluan. Itu kan di kepala sendiri aturannya. Betul enggak? Nah, kalau ini anak-anakku sekalian, kalau bangsa ini aturannya semuanya ada di kepala masing-masing. Ayo pikirkan, ini ada sekian kepala di sini, kemudian masing-masing punya aturan main. Saya jam segini biasanya di kantin, saya jam segini biasanya nongkrong, saya jam segini biasanya ngopi. Ya masing-masing. Negara ini nggak akan lurus kemana arahnya, betul? Anak-anakku sekalian, jadi supaya bangsa ini menjadi bangsa besar, supaya bangsa ini menjadi tertib, aturan harus ada yang mengatur. Maka di sini ada negara ada kepemerintahan, maka pemerintahan membuat aturan undang-undang. Lalu muncul pertanyaan begini kan, aturannya apa? Aturan yang mana? Ini tidak adil, ini tidak adil, aturan ini tidak adil, aturan ini tidak adil. Selalu melihat aturan itu ketidakadilannya, padahal ketidakadilan itu harus diciptakan oleh diri kita sendiri. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara keadilan itu tidak akan pernah kamu dapatkan dari luar sana. Keadilan itu ada di mana? Di sini. Apa syaratnya keadilan itu? Kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ya kana budu wa ya kana stain. Nah, nurut nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Mau nggak diatur sama Allah? Pasti kamu akan nemuin keadilan. Contoh keadilan gitu ya. Di jalan, kalau kamu melakukan pelanggaran di jalan, kemudian mendapatkan hukuman, adil atau tidak itu? Berkendaraan motor, kamu nggak pakai helm, nggak punya SIM, kemudian ditilang, adil nggak? Kalau adil, syaratnya kalau kita bisa adil itu apa? Kamu nggak pakai helm, kamu nggak punya SIM, ditilang ya. Kalau kamu menerima salah, kemudian kamu menerima aturan itu diberlakukan, nerima syaratnya di situ, menerima di situ akan muncul keadilan. Jadi syarat dari kalau kita mau hidup ini penuh dengan keadilan, maka kita harus menerima terlebih dahulu apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima dulu. Kamu jam 6.45 harus hadir di sini. Kalau kamu tidak menerima, nggak akan ada keadilan di sini. Guru-guru sudah jam 6.45 di sini, kamu belum datang. Kalau saya tidak menerima kenyataan hidup di Indonesia ini, maka tidak akan ada rasa keadilan di dalam pikiran, di dalam hati. Jadi kita menerima dulu. Ya Allah, saya harus jam 6.45 hadir di sini. Dan Anda harus tunduk, patuh dan menerima kepada aturan itu sebagai program. Maka disitulah kamu akan diberi keadilan demi keadilan. Lalu keadilan itu apa? Ujung-ujungnya kan keadilan itu ketenangan jiwa.
ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, ketenangan batin. Itu keadilan itu. Semuanya akan adil kalau kita menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini di guru-guru punten ya, di sini ada Pak Suwarham. Pak Suwarham punya kekurangan. Kita melihat mungkin ya Allah, kenapa kita melihat bahwa ada kekurangan, tapi sesungguhnya Allah Maha Adil. Kalau kita menerima perbedaan itu, ya Allah itu adil. Anda akan menemukan kelebihan-kelebihan dari kekurangan orang, dan disitulah Anda akan merasa nyaman, dan disitulah akan menemukan, oh ini Allah adil ya seperti itu. Gitu ya anak-anak sekalian. Maka terimalah apa yang Allah berikan. Maka ketika kita menerima kata Allah, maka Allah menjanjikan sesuatu yang baik dan penuh dengan kebahagiaan dan penuh keadilan dalam diri kita sendiri. Nah, anak-anak sekalian, terakhir saya akan menyampaikan satu surat di sini yang sering dibaca dan diulang-ulang dan tidak pernah bosan. Alam nasrah atas sodroh wa wada'na anka wijraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Saya ambil kata-kata akhir ini. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Coba kalau kita cermati dari kalimat itu supaya cepat dimengerti, dipahami. Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau ingin cepat memahami begini. Kalau kamu sudah menyelesaikan satu pekerjaan, maka tetaplah bekerja. Gitu ya. Ini perintah, ini penting sekali nih anak-anak. Yang di belakang. Ini penting nih. Satu ayat, dua ayat saya sampaikan. Jikalau Anda sudah selesai pada satu pekerjaan, maka kerjakanlah, kerja keraslah pekerjaan yang lain. Ini luar biasa Allah ini. Kalau ada yang mengatakan Allah nggak nyuruh kok perintah kerja keras, siapa bilang? Seluruh yang baik di muka bumi ini Allah pasti perintahkan. Jadi setelah kamu sholat duha, maka kerjakan yang lain. Jangan setelah sholat duha lalu santai-santai. Jadi setelah kamu mengerjakan apapun, kamu setelah selesai itu, kamu harus mengerjakan yang lain. Untuk apa? Pertanyaannya. Kenapa harus begitu? Jadi setelah mengerjakan, menyelesaikan satu pekerjaan, Anda harus cepat-cepat mengerjakan pekerjaan yang lain. Kenapa harus begitu? Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Karena setelah kita mengerjakan sesuatu yang baik, maka disitulah akan muncul harapan-harapan baik, dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini anak-anak selalu jadikan cara berpikir, percuma kalau kamu berharap kepada Allah tetapi tidak ada sesuatu yang kita kerjakan. Sepakat? Halo belakang sepakat tidak? Kita tidak mungkin berharap kepada Allah, tidak mungkin Allah menurunkan harapan kalau kita tidak melakukan sesuatu. Nah, jadi cara untuk membangun harapan yang baik itu adalah lakukan sesuatu yang baik. Lalu di situ perintahnya, berharaplah kamu kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Awas, sekarang ini kadang-kadang kita selalu berharap angan-angan. Kadang berangan-angan. Harapannya baik, tetapi apa yang kita kerjakan? Nothing. Nah, maka dari itu, ketika 12 rakaat duha, sudahkah kita mengerjakan sesuatu? Sudah kan? Ketika duha pagi-pagi melaksanakan sesuatu, sudah ada yang kita lakukan, maka di situ diminta atau tidak diminta, Allah akan memberikan harapan itu, dan di dalam hati dan pikiran kita juga akan ada keyakinan, harapan. Ya Allah, saya sudah duha 12 rakaat, kira-kira atuh Gusti meninta saket-saket rezeki. Begitu kan? Ya Allah, saya sudah 12 rakaat hari ini. Ya piraku atuh meninta ilmu teh sabuku-buku wae mah belum bisa saya kuasai. Saya yakin
Allah itu maha mengetahui dan Allah maha luas kekuasaannya. Kalau ilmu siapapun di muka bumi ini, orang terhebat ahli di muka bumi ini, mungkin tidak setetes air di lautan, ilmunya itu yang dikuasai. Paham? Anak-anak? Jadi kalau kita sebagai manusia merasa berkuasa dan merasa ilmunya banyak, sesungguhnya itulah egoisme manusia itu. Nah, untuk itulah manusia harus selalu menjadi rendah hati, menjadi orang-orang yang selalu merasakan bahwa dirinya adalah orang-orang yang lemah, dan siapa yang maha kuasa, yang maha berilmu, harus pikiran kita terpaut kepada Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kesimpulan hari ini, anak-anak sekalian, kalau Anda ingin banyak harapan di muka bumi ini, opportunity Anda untuk sukses semakin besar, maka banyak-banyaklah melakukan hal-hal yang baik. Jangan sepelekan hal-hal yang baik, karena di hadapan Allah tidak ada pekerjaan baik yang besar, tidak ada pekerjaan baik yang kecil. Kalau itu yang kecil bisa membuat timbangan Anda lebih berat kepada kebaikan, surga mudah Anda dapatkan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, tolaklah nerakamu, keburukanmu, walaupun dengan sebiji kurma. Paham anak-anak sekalian? Mari kita sama setting di dalam otak kita, di dalam hati kita, bahwa setiap hari kita harus berbuat baik sekecil apapun. Kalau lagi jalan, kemudian Anda menemukan sampah, Anda bisa pungut. Jangan berpikir bahwa sampah ini kecil, anak-anakku sekalian. Kalau sampah ini kamu pungut, kemudian kamu masukin ke saku, kemudian setelah itu ketemu pada tempatnya, Allah menghitung. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi sekecil apapun perbuatan jahatmu dihitung, lalu perbuatan baikmu sekecil apapun dihitung. Itu kalau sekarang pakai internet, pakai big data ya. Jadi Allah punya big data, catatan kamu yang kecil sampai receh itu ada semua gitu. Itu pakai big data. Sekarang kan pakai big data, data Anda di WA, di media sosial itu terkumpul di big data. Jadi kamu receh, kegiatan-kegiatan baik dan burukmu itu semuanya tercatat. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan setiap pertemuan ini kalian mendapat ilmu-ilmu baru, dan saya sampaikan coba sekemampuan dari Al-Quran, dan mudah-mudahan ini mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Amin. Dan yang minta diberkahi ini adalah otakmu ini. Otak kita semua minta diberkahi oleh Allah supaya cerdas otaknya itu, kemudian hatinya itu juga supaya terbuka terhadap hal-hal yang baik, selalu dihinggapi positive feeling dan positive thinking ya. Dan itulah tanda-tanda bahwa pikiran dan hati kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, mari kita akhiri dengan doa. Fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di akhir kegiatan ini ujungnya harus baik, maka ujungnya mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah selalu berujung baik nasibnya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa barik ajmain. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah duhamu, kekuatan adalah kekuatanmu, keindahan adalah keindahanmu, pemeliharaan adalah pemeliharaan. Ya Allah, jika rezeki kami di atas langit, turunkan ya Allah. Jika rezeki kami di dalam perut bumi, keluarkan ya Allah. Jika rezeki kami jauh, dekatkan ya Allah. Jika rezeki kami haram, sucikan ya Allah. Jika rezeki kami sulit, mudahkan ya Allah. Ya Allah, dengan kekuatan duhamu, dengan kekuasaanmu, limpahkanlah ilmu yang barokah kepada kami semua ya Allah, sebagaimana Engkau limpahkan ilmu yang barokah kepada orang-orang soleh. Ya Allah, dengan kekuatan duhamu, dengan kekuasaanmu, limpahkanlah rezeki yang barokah, sebagaimana Engkau limpahkan rezeki yang barokah kepada orang-orang soleh. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah, dosa kecil maupun dosa besar ya Allah, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Mudahkan urusan segala urusan ibu bapak kami,
Mudahkan rezekinya ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, lindungi mereka dari segala hal-hal yang buruk di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami ya Allah. Jadikan guru-guru kami adalah sebagai teladan kami ya Allah. Jadikan guru-guru kami guru-guru yang sejahtera hidupnya di dunia maupun di akhirat. Damaikan keluarganya ya Allah. Ya Allah, ampuni para pemimpin kami ya Allah. Ringankan beban pemimpin kami ya Allah. Jadikan pemimpin kami pemimpin-pemimpin yang amanah ya Allah. Pemimpin yang bisa mensejahterakan bangsa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Yang sedang kesulitan berikan kemudahan, yang sedang sakit berikan kesembuhan ya Allah. Yang sedang kesempitan lapangkan rezekinya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada ibu bapak kami, dan jadikanlah kami kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di muka bumi ini. Amin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu wa ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Selamat belajar dan semoga sukses.